Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Naik Apa Hari Ini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini saya akan melakukan perjalanan bersama bis Sumber Group Sugeng Rahayu menuju ke Surabaya untuk nonton Timnas Indonesia lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo. Unit yang saya naikin kali ini adalah W7087UZ dengan julukan Black Hand K yang dikendarai oleh bapak botak yang super ngebut ini. Gimana perjalanannya? Ikutin yuk. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 jam 8:59 pagi. Sekarang saya sedang berada di pintu belakang Terminal Giwangan. Oh ya, ini sedikit tips bagi teman-teman yang mungkin mau ke terminal naik Gojek atau Maxim dan lain sebagainya. Minta turunin aja di pintu belakang Terminal Giwangan. Nah, nanti akses masuknya jadi lebih deket nih, kayak gini. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya untuk menyaksikan pembukaan Piala AFF Under-19 yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Akan ada pertandingan antara Timnas U19 Indonesia versus Timnas U19 Filipina. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah untuk AFF Under-19 edisi 2024. Dan pertandingan ini merupakan pertandingan kategori remaja untuk negara-negara Asia Tenggara. Jam 9:02, teman-teman, jika lewat pintu belakang itu aksesnya benar-benar dekat ya. Nggak perlu effort untuk jalan sampai masuk ke dalam area terminalnya. Nah, teman-teman, selamat datang di Terminal Giwangan. Makasih ya Bu. Jadi teman-teman, pas saya baru sampai di terminal, saya belum memutuskan mau naik bis apa ke Surabayanya. Nah, ini kita lihat-lihat dulu. Di depan kita ada shelter Patas ya, baik tujuan Surabaya maupun Solo dan sekitarnya. Ini ada dua bis yang lagi parkir, ada bis Eka dan Nusantara. Sepertinya saya akan sarapan dulu sebelum berangkat biar pondasinya kuat ya. Ini ada bis Sugeng Rahayu dan Eka juga yang lagi parkir nih. Terus di sana nampak ya si Legend Mulyo. Nah, kalau di tempat parkirnya Mulyo itu untuk jurusan Purwokerto. Nah, ini saya sudah menemukan spot untuk sarapan ya. Wah, ini sarapan yang cukup berat, sudah dimulai dengan gulai ya. Nah, ini warung ibunya ini, lokasinya ada di belakang bis Mulyo yang tadi. Kelihatan ya Mulyonya tuh. Nah, di sebelah kirinya yang warna putih ini ada bis yang cukup menarik, bis Karyasari jurusan Jogja Petanahan. Kapan-kapan akan saya cobain. Yes, beginilah menu sarapan saya pagi hari ini. Ada gulai telur, sama tempe goreng dan tahu goreng. Cukup lah ya untuk memulai hari ini agar kita strong selama perjalanan. Mari makan. Makasih ya Bu. Saya sudah selesai makan dan tadi bayarnya pakai uang 20.000 dikembali 6.000 ya. Jadi harganya 14.000, itu udah termasuk es teh. Cukup oke lah harganya. Nah, ini yang baru datang adalah bis Purwowidodo ya. Kayaknya ini jurusan Jogja Wonosari. Saya masih belum memutuskan mau naik bis ekonomi atau bis Patas ke Surabayanya. Kalau bis Patas itu kita bisa naik Eka atau Sugeng Rahayu yang merah. Nah, kalau bis ekonomi kita bisa pakai Sugeng Rahayu yang biru ya, yang ada dolphinnya, atau Mira juga bisa. Pada trip kali ini sepertinya saya lebih condong untuk naik bis ekonomi deh ke Surabayanya. Mungkin saya akan naik Sugeng Rahayu dengan keberangkatan paling cepat ya. Jadi ini sekarang ada 3 bis Sugeng Rahayu yang parkir. Kita akan naik yang berangkat duluan. Kira-kira kita akan berjodoh dengan Sugeng Rahayu yang mana ya?
Mari guys, kita langsung masuk aja. Mas, boleh di sini. Seperti inilah interior di dalam bis Sugeng Rahayu W7087UZ. Nah, itu yang di sebelah kanan pakai topi, itu bapak supirnya ya. Pak Botak alias Mr. Black alias Pak Botak Swos ya. Seperti biasa, karena ini ekonomi, jadi konfigurasi bangkunya 32. Jam 9:49, ini bisnya sudah dimundurkan oleh bapak mandor kita. Jadi nanti akan diparkir di luar shelter, baru nanti berangkat ya. Nah, ini masih poin lagi terakhir. Lumayan nih, penumpangnya keberangkatan dari Jogja udah isi 13 orang. Nah, setelah diparkir di sebelah kanan sini, nanti baru deh Mr. Black alias Pak Botak akan mengambil alih kemudi dan kita siap berangkat menuju Surabaya. Teman-teman, jadi meskipun bis ini ekonomi, ini sudah dilengkapi dengan AC dan bekerja dengan baik ya, lumayan dingin. Terus yang tulisan warna kuning itu tulisan bahwa bis ini dilengkapi CCTV. Ayo, ada nggak? Terus kompartemen di atas itu bisa untuk tas kecil ya, kalau misalnya bawa barang yang gede itu taruh aja di bagasi bawah, nanti dibantu sama kernet. Nah, Selfox sama desain di depan ya, ini ngejreng banget, warna merah dan hijau. Terus ada tulisan Black Hand K sesuai dengan julukan bis ini. Lihat si bapak supir. Santai banget doi ya, artis sih. Jadi kelihatan udah biasa banget gitu di bis ini tuh, di balik kemudi. Tadi pas searching YouTube ya, terkait bis ini tuh Black Hand K, itu tuh kebanyakan yang udah ngevlog dari Surabaya keberangkatan tengah malam, dan itu bener-bener kenceng ya. Sekarang kita cobain gimana kalau doi jalan siang. Nah, ini kebetulan hari ini kita cobain ya, tetap kenceng apa enggak nih kira-kira. Ini dia tiketnya, harganya itu untuk Jogja ke Surabaya 99.000 dan dikembaliin 1.000 nih karena saya bayar pakai uang 100. Enaknya naik Sugeng Rahayu itu, mereka itu terkait jadwal dan tarif itu sangat tertib ya, jadi nggak akan tuh yang namanya di mahal-mahalin. Mantap. Sedikit informasi teman-teman, untuk bis jurusan Jogja-Surabaya seperti Sugeng Rahayu ini, dia nggak akan ngambil penumpang kecuali di Terminal Giwangan. Nah, jadi kalau kita mau naik memang harus ke Terminal Giwangan ya teman-teman. Di sepanjang jalur kayak misalnya di flyover Janti atau di Prambanan gitu, bis Sugeng Rahayu nggak akan ngambil penumpang karena itu jatahnya untuk bis Jogja Solo. Kecuali bis Jogja Solonya sudah habis jam ya, biasanya sore gitu udah gak beroperasi, nah baru mereka mau naikin penumpang dari pinggir jalan kayak gitu. Kalau sudah malam ya, lewat maghrib gitu, biasanya kalau bis ekonomi jurusan Jogja Surabaya, dia tuh nggak lewat flyover Janti, tapi lewat bawahnya. Nah, karena di bawah flyover Janti itu ada halte ya,
Di depan Barca City biasanya ada beberapa penumpang juga yang menunggu di situ. Biasanya juga ada penumpang yang naik dari Prambanan. Jam 11:39 ini kita sudah tiba di kawasan Terminal Tirtonadi. Di sebelah kanan itu ya, yang warna biru putih. Nah, itu terminalnya. Sepanjang perjalanan dari Jogja ke Solo biasanya memang masih standar ya kecepatannya. Si abang kernetnya juga masih nyanyi-nyanyi tuh, masih santai dia. Tapi nanti kalau udah masuk daerah Jawa Timur, nah baru kerja keras. Pray. Jam 11:54 sudah 14 menit bis kita Black Hen K menunggu giliran untuk jam keberangkatan ya. Mungkin itu sebabnya dari Jogja ke Solo kecepatannya tuh rata-rata masih stabil kalau untuk bis Sugeng Rahayu, karena sampai di Solo pun masih harus nunggu jam keberangkatan kayak gitu. Seperti ini situasi terkini siang hari ini di Terminal Tirtonadi Solo. Nggak terlalu rame ya, tapi penumpangnya ada aja kok. Nah, terus di dalam sini tuh ada ruang tunggu untuk bis Sugeng Rahayu dan Eka, khusus untuk patas ya. Terus kalau misalnya di sini teman-teman kepengen ke toilet tuh bisa di belakang sana, itu toiletnya bersih dan gratis. Karena keberangkatannya sepertinya masih menunggu waktu, sekarang kita coba intip dulu. Di sebelah sini yang rame ini adalah halte BRT Trans Jateng. Nah, kalau bis ekonomi itu di situ ya ngantrinya. Jadi sebelum maju ke depan, kalau misalnya masih nunggu giliran tuh parkirnya di belakang situ. Nanti kalau udah gilirannya jadwal keberangkatan baru akan maju ke depan sini. Nah, ini kita sambil lihat juga, ini ada bis rela alias rezeki lancar. Ini adalah tujuan Solo, Purwodadi, Blora. Terus ini ada juga bis tujuan Purwantoro atau Pracimantoro ya tadi. Terus ini Setiausaha Tawangmangu. Nah, Sugeng Rahayu yang sedang parkir itu adalah Sugeng Rahayu 7122 kalau nggak salah. Itu julukannya Sukhoi ya. Jadi setelah Sukhoi ini berangkat baru deh Black Hen K akan maju. Yes, akhirnya Sugeng Rahayu Black Hen K kita sudah di depan, artinya keberangkatan kita sebentar lagi ya. Paling 5 menit sampai 10 menit kita udah berangkat. Serunya lagi kalau naik bis ekonomi itu kayak gini nih, ada pedagang asongan, pengamen, jadi inget zaman-zaman dulu ya. Seru gitu. Jam 12.17 akhirnya Black Hen K berangkat dari Terminal Tirtonadi. Tadi kita sampai terminal itu jam 11.40. Artinya kita menunggu sekitar 35 menit ya untuk menunggu jadwal keberangkatannya. Nah, sekarang duo maut ini udah standby lagi di depan dan siap membawa kita berpetualang ke Surabaya.
Sopan tuh deh. Iya dong. Ngomong ikan nyalip babang, nyalip babang. Mana nih. Này nha. Rồi này. Không là cái tadi. Nih. Oh iya, mau barang next kali, Pak. Mau semua ya, Pak. Baru nggak baru? Baru ayo. Hah? Kopinya lu bersih nggak ada lihat. Ayo naik baru. Kopinya lu bersih ya loh. Ada lem-lem barang bisa.
nanti tak obrak tenan lho. Tenan. Ya umuran nanti tak golek tak kiting mari tak obrak. Kalau kayak ini langsung buka ya tak dapat. Gabung ini. Jam 16.33 kita sudah jalan lagi. Tadi berhenti kurang lebih sekitar 10 menit di perempatan Beraan. Nah, jangan kaget ya, di sini pasti banyak banget bis yang berhenti. Bahkan bis-bis patas kayak Eka tuh ada juga yang masuk dulu ke sini, terus nanti baru kembali ke tol lagi. Oh ya, setelah berhenti di perempatan Beraan tadi, laju bis Sugeng Rahayu kita ini pelan banget ya. Bisa dilihat kecepatannya cuman mungkin sekitar 40 km per jam. Nggak tahu kenapa, mungkin ada info bis belakang yang masih jauh kali ya. Ini kecepatannya seperti bis laju yang sering saya tonton di YouTube. Nama bisnya laju tapi pelan ya. Jam 18.28 alias setengah 7, ini bis kita sudah sampai di garasinya Sugeng Rahayu di Krian, Sidoarjo. Nah, setelah saya cek tadi, kalau misalnya saya ikut bis ini sampai Bungur Asih, itu akan sampai di sana jam 7 dan nanti bisa telat ke stadionnya. Lalu saya memutuskan untuk turun di sini saja karena tadi saya coba order Gojek ya, ternyata ada yang nyaut. Nah, kalau dari sini ke Gelora Bung Tomo itu kurang lebih sekitar 40 menitan juga. Nah, jadi sampai di stadion bisa kurang lebih jam 7.10 gitu ya. Nah, saya memutuskan akhirnya untuk turun di sini aja. Teman-teman, saya akhirnya melanjutkan perjalanan dengan Gojek. Dan ini lucu banget ya, kita lewat getek gitu, nyebrang sungai. Kata masnya lewat sini tuh lebih murah, tapi kita bayar, lebih murah, lebih cepat maksudnya, tapi kita bayar 2.000 gitu. Gak apa-apa lah ya, yang penting kita sampai lebih cepat. Nah, ini geteknya kayak gini nih, seru banget. Ini di luar ekspektasi sih. Harusnya perjalanannya nggak nyangka lewat beginian, malah seru nih.
Jam 19.29 alias 1 menit sebelum kick off, akhirnya saya tiba tepat waktu di depan Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, itu ada fasilitas masjid juga ya. Oke, nggak sabar mau masuk ke dalam dan nonton bareng warga Surabaya. Baiklah teman-teman, itu tadi perjalanan saya dari Jogja ke Surabaya untuk nonton Timnas di Gelora Bung Tomo. Nah, kira-kira kalian ada ide nggak saya nonton bola di mana lagi? Kalau ada, coba komen ya. Saksikan terus perjalanan saya bersama channel Naik Apa hari ini. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang seru dengan berbagai macam transportasi yang menarik. See you, bye-bye.